Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ayat 1000 dinar sangat populer karena faedahnya yang luar biasa untuk kekayaan. Ayat ini sebenarnya adalah surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, yang dalam ayat tersebut tertera janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap cobaan, serta janji bahwa Allah akan memberi rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Semua itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalu 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap yang sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Lantas bagaimana sejarah ayat 1000 dinar ini? Alkisah, ada seorang hartawan bermimpi dalam tidurnya. Ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata, "Beramallah dengan hartamu sebanyak 1000 dinar kepada fakir miskin yang banyak berkeliaran yang meminta-minta." Karena mimpi itu berulang kali dialaminya, maka dilaksanakannya apa yang dimimpikannya itu, yaitu memberi sedekah kepada fakir miskin sebanyak 1000 dinar. Pada suatu malam, ketika tidur ia bermimpi pula bahwa laki-laki itu datang lagi kepadanya dan mengajarkan beberapa kalimat ayat Al-Quran. Ayat yang tersebut tadi dianjurkan agar dibaca dan diamalkan pada pagi hari, petang, maka Allah akan melepaskan dirinya dari bahaya yang akan menimpa. Setelah seorang hartawan itu bangun dari tidurnya, ia memikirkan apa yang dia dapati dalam mimpinya seolah-olah ada hubungan dengan mimpinya yang dahulu. Maka dengan tidak ragu-ragu dia membaca dan mengamalkannya, karena kalimat-kalimat itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak diragukan lagi kebaikannya. Tidak lama kemudian hartawan tersebut dalam suatu perjalanan melalui laut menumpang sebuah kapal, membawa barang-barang dagangannya. Setelah kapal itu berada di tengah-tengah laut yang luas, bertiuplah angin topan yang sangat dahsyat, gelombang pun semakin besar, kapal terombang-ambing, penumpang merasa cemas dan takut, dan hari pun mulai malam serta hujan turun lebat. Akan tetapi hartawan itu tetap tenang dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membaca ayat-ayat yang didapat dalam mimpinya. Nahkoda dan awak kapal berusaha sekuat tenaga menyelamatkan kapal dan penumpangnya. Tetapi keadaan semakin bertambah dahsyat. Kapal terhempas di atas sebuah batu karang dan akhirnya pecah. Di saat penumpang tidak sadar karena mereka mabuk kapal, kapal pun penuh air dan tidak dapat diselamatkan lagi. Tetapi anehnya, si hartawan yang mengamalkan ayat-ayat tadi telah terdampar di tepi pantai dalam keadaan selamat beserta harta dagangannya. Waktu terbaik untuk membaca ayat 1000 dinar. Untuk mengamalkan ayat 1000 dinar ini, yakni pada waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat fardu, setelah sholat tahajud, atau setelah sholat hajat. Ayat 1000 dinar ini dikenal sebagai ayat yang mengandung pelajaran mengenai pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam ayat tersebut tertera janji Allah bahwasannya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap cobaan, dan janji bahwasannya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kesemuanya itu ditujukan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya ayat pembuka rezeki dan ketaatan kepada Allah Ta'ala juga dikabarkan oleh Nabi SAW yang telah diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beristighfar memohon ampun, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan dia akan dikarunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Rasul dari Syauban. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang hamba yang akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
Di antara manfaat dan keutamaan membaca ayat 1000 dinar ini yaitu: 1. Dijauhkan dari kesusahan dunia. Riwayat dari Ibnu Abbas oleh Ali Ibnu Abdul Talhah berkaitan dengan makna firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Tolak ayat 2. Allah akan menyelamatkan dari setiap kesusahan di dunia dan akhirat, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Rasulullah juga bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Hatim, yang artinya dari Imran Ibnul Husain, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. 2. Mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hai Abu Dzar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, yakni surat At-Tolak ayat 2 dan 3, niscaya mereka akan diberi kecukupan. Abu Dzar melanjutkan bahwa lalu Rasulullah membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya hingga ia merasa mengantuk. 3. Diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Dari riwayat yang lain dari Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya dan dari setiap kesempitan jalan keluar, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sahabat yang beriman, itulah kehebatan dari ayat 1000 dinar dan manfaat yang akan diperoleh ketika kita benar-benar mengutamakan surat-surat ad-dinar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.